Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita senantiasa konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai program Tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah partisipasi dari statistikawan atau matematikawan dalam memberikan ilmu terutama untuk membahas mengenai pemilihan presiden atau pemilu 2024 yang akan datang. Banyak metode-metode statistik yang menjadi populer diakibatkan sistem pemilihan umum ini, diantaranya hitung cepat, quick count, dan segala macam. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan suatu bahan kajian di mana bahan kajian kita ini kita sebut dengan sentimen analisis, di mana perbincangan-perbincangan di Twitter tentang suatu sosok calon presiden ini akan kita nilai, lalu kita akan analisis menggunakan sentimen analisis untuk melihat positif, negatif, netralnya tanggapan dari masyarakat tentang sosok satu calon presiden yang akan kita tampilkan pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat profil dari salah satu calon yang sangat kuat yang menjadi kandidat terkuat untuk pemilihan presiden tahun 2024 adalah Prabowo. Jenderal Prabowo. Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang dipandang sangat tepat untuk menjadi presiden di tahun 2024. Nah, melalui asumsi ini kita akan melihat bagaimana sosok Jenderal Prabowo ini yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan dan sekaligus Ketua Umum dari Partai Besar, Partai Gerindra. Dan kita nilai perbincangannya di dunia Twitter. Jadi para pengguna Twitter berbincang mengenai Prabowo sebagai seorang presiden yang kita khususkan jika perbincangan Prabowo ini disandingkan dengan Jokowi, Presiden Republik Indonesia sekarang. Jadi artinya kita akan mencoba melihat bagaimana hubungan yang kuat dari mulanya menjadi lawan, sekarang hubungan ini kita lihat di berbagai media massa sangat mesra sekali. Bahkan menurut berita-berita yang tersebar, Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk menjadi pengganti beliau untuk di tahun 2024. Nah, hal ini kita akan lihat seberapa jauh pengaruhnya hubungan yang mesra ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bagaimana pengaruh dari hubungan erat ini menurut perbincangan-perbincangan di Twitter. Ya, namanya perbincangan Twitter tentu sangat baik digunakan sebagai data dalam kajian statistik untuk dianalisis menggunakan sentimen analisis. Jadi isunya dalam sentimen analisis kita kali ini adalah data yang kita gunakan itu adalah 1000 perbincangan tentang relationship, the strong relationship, hubungan yang begitu kuat, mesra antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita akan coba analisis menggunakan sentimen analisis bagaimana menurut para Twitter ini. Apakah hubungan ini bersifat positif, negatif, atau bisa biasa saja. Oke, perbincangan kita kali ini berdasarkan pada suatu riset artikel yang sangat menarik yang kita jumpai di dunia maya, yaitu satu riset artikel yang terbit di International Journal of Communication and Society dengan judul Prediction of Indonesian Presidential Candidates in the 2024 Using Sentiment Analysis and Text Search on Twitter. Jadi jelas sekali di sini kita menggunakan data di Twitter
untuk memprediksi kandidat presiden di tahun 2024, tentu akan kita analisis teks di Twitter ini menggunakan sentimen analisis. Oke, kita ketahui bahwa dalam statistik data itu tidak hanya bersifat angka-angka, bilangan-bilangan saja, malahan data statistik itu telah berkembang menjadi begitu sangat luas. Di antaranya adalah perbincangan-perbincangan di dunia Twitter tadi dapat menjadi data. Jadi datanya berupa teks yang tersebar di Twitter, yang kita fokuskan pada saat ini adalah bagaimana kekuatan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang menurut 1000 pengguna Twitter tadi ini bagaimana? Nah, itu akan kita lihat. Jadi kalau kita lihat kajian-kajian seperti ini, sudah banyak di dunia maya bagaimana memanfaatkan jasa Twitter untuk menjadi data yang dapat dianalisis menggunakan sentimen. Nah, kajian ini juga telah dibahas beberapa kali oleh Rado Institute, terutama dalam membandingkan profil dari kandidat antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Telah kita lakukan beberapa kali di dalam Rado Institute, makanya kita tidak terlalu berbincang mengulang-ulang lagi apa itu Twitter, apa itu R, apa itu sentimen, tidak kita ulang. Mana yang penasaran silakan masuk ke Rado Institute, cari perbincangan kita tentang profil kandidat presiden antara Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Kita sudah jelaskan secara gamblang begini adanya. Oke, nah sekarang yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kekuatan hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menurut 1000 perbincangan Twitter. Oke, oleh sebab itu kita coba lihat R kita buka R kita. Nah ini R kita. Dalam R ini telah kita desain sedemikian hingga ada post text, post word itu positive words, next words itu negative words yang menjadi acuan nantinya dalam mengklasifikasi apakah perbincangan di Twitter itu bernilai positif, bernilai negatif, atau netral, atau kita sebut biasa-biasa saja. Jadi post word ini adalah kata-kata yang di dalam R dianggap positif dan tentu berdasarkan kepada ahlinya. Jadi kalau kita lihat post word, kita run post word kita. Jadi kalau kita run password, run. Jadi kita lihat di konsol. Jadi kalau kita lihat ini dia. Kata-kata yang termasuk ke dalam positive word itu diantaranya sungguh-sungguh, taat, tabah, tajam, salahnya, tak, super, surga. Ini adalah kata-kata yang menurut para ahli dapat dikategorikan sebagai positif. Lalu kalau kita lihat juga kata-kata negatifnya, kita negative word, kita run, kita kembali ke konsol, kita lihat next word, nah, kita ketik next dot words. Nah ini dia, jadi fitnah, tukang, tindakan, pencegahan, timpang, tikus, tidak, segala macamnya. Ini adalah kata-kata yang dikelompokkan oleh para ahli pada yang bernilai negatif. Nah, setelah kita memiliki kata-kata perbendaharaan kata nanti yang dapat dijadikan sebagai acuan perkataan dalam Twitter tadi menjadi suatu hal yang negatif, positif, dan netral, maka kita akan coba gali perbincangan di dunia Twitter tadi dengan kata kunci Prabowo plus Jokowi. Artinya kita akan melihat bagaimana perbincangan ini terjadi. Oke, kita coba run kan, ini merupakan ini beberapa kata yang digunakan untuk membersihkan teks. Kadang tanda titik, dua, tanda koma ya kita hilangkan. Kita coba run, kita tunggu sejenak. Kita ambil di konsol, biarkan R itu secara otomatis mengambil perbincangan Prabowo plus Jokowi sebanyak 1000 perbincangan tentunya, 1000 pengguna Twitter akan membahas antara Prabowo dan Jokowi. Jadi sekali lagi kalau sebelumnya kita membahas profil Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Anies Baswedan, sekarang tiba saatnya kita melihat
bagaimana kekuatan hubungan, kemesraan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini dapat diterima oleh para pengguna Twitter melalui sentimen analisis. Oke, sudah berhasil. Kita lihat, biarkan saja R terus berproses untuk menghasilkan kata-katanya nanti. Oke, kita lihat delta tweet text, kita copy. Oke, kita paste di sini. Kita lihat paste. Nah, kita lihat di sini. Di sisi lain juga tidak mengetahui ini macam-macam Caimin mengungkapkan jati keinginan. Oke. Wajah Presiden Jokowi tersenyum lebar bersama Prabowo. Kalau kita amati pertemuan macam-macam di sini. Perbincangan nih, Prabowo Subianto didukung real kawan Jokowi. Luar biasa. Ini 1000 perbincangan tentang kata kunci yang kita pilih, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi 1000 perbincangan ini lalu kita akan coba lakukan pengklasifikasian berapa banyak nanti yang menyatakan hal ini adalah positif, negatif, atau netral, atau biasa-biasa saja. Coba kita jalankan program kita. Oke, kita jalankan program kita. Jadi kita jalankan program kita di sini. Oke. Skor sentimen. Jadi kita namakan di sini election. Jadi delta txt data-data yang dimunculkan 1000 tadi kita beri nama election. Kita run skor sentimen, memberikan skor untuk melihat kekuatan positif negatif tanggapan dari pengguna 1000 Twitter. Kita run terus. Oke, kita run terus. Oke. Oke, kita run. Jadi kita biarkan saja program ini berjalan. Ini merupakan program untuk dari 1000 perbincangan tadi. Kita akan melihat bagaimana banyak perbandingan yang menyatakan jumlah positif, negatif, atau biasa-biasa saja. Kita lihat gambar plotnya, kita run. Nah, graphics. Nah, kita lihat nih dia. Nah, jadi kalau kita lihat, yang warna merah itu negatif, yang warna biru positif, yang warna hijau biasa-biasa saja. Jadi ternyata di dunia maya ini, atau perbincangan 1000 perbincangan tentang kekuatan hubungan antara Jokowi dan Prabowo, itu masih banyak yang menyatakan positif. Tapi juga yang terbanyak adalah menyatakan biasa-biasa saja. Negatif tetap yang terendah, tapi walau bagaimanapun, yang negatif ini sangat berpotensi akan menjadi lebih besar jika yang netral yang berwarna hijau ini terpengaruh oleh yang menyatakan negatif hubungan kekuatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi meskipun demikian, kenyataannya bahwa orang tidak bisa menutup fakta yang ada bahwa yang berwarna biru ini adalah orang yang berpikiran realistis, bahwa menyatakan bahwa banyak yang menyatakan bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu adalah hal yang positif. Ya, kenapa kita harus memvonis hubungan itu negatif? Tak ada alasan, saya rasa. Toh Pak Jokowi juga dalam memimpin tidak bisa dikatakan gagal, tapi banyak hal yang positif selama 2 periode yang beliau lakukan. Nah, saya rasa bagi para pendukung Pak Prabowo atau tim-timnya, masih ada kesempatan untuk merubah biru ini menjadi lebih baik lagi dengan melihat yang berwarna hijau
yang masih biasa-biasa saja, mungkin berbagai macam kegiatan mungkin harus dilakukan untuk merubah image yang warna hijau ini kepada yang menjadi warna biru. Artinya dari perbincangan kita pada saat ini adalah sangat terbuka peluang bahwa hubungan mesra antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini dapat menyumbangkan keyakinan yang positif bagi para pemilih kelak nanti bahwa Pak Prabowo adalah calon yang tepat untuk memimpin Indonesia tahun 2024. Jadi jangan khawatir meskipun merah itu, tapi tetap kita harus waspada. Para pendukung Pak Prabowo harus waspada bahwa yang berwarna merah ini harus cepat segera dipatahkan image negatif yang selalu mereka berikan dan mereka gambarkan dengan berbagai hal yang positif tentunya. Sehingga yang berwarna hijau tadi dapat pindah ke yang pada berwarna biru. Nah, kalau mau kita lihat sebenarnya kata-kata apa saja yang sangat dominan dalam membantu bahwa warna hijau ini dapat pindah ke warna biru. Kalau kita lihat selanjutnya, dengan melihat kata-kata yang paling banyak yang muncul. Jadi kalau kita lihat kata-kata banyak yang muncul, kalau kita lihat kata-kata yang banyak muncul, kita pakai word cloud. Word cloud itu adalah menjadikan perbincangan tadi menganalisis berdasarkan kata-kata. Jadi semakin besar kata nanti di word cloud itu, itulah perbincangan yang banyak dilakukan. Contoh misalnya pada hal seperti ini, perbincangan yang paling banyak itu kan diantaranya itu adalah Prabowo Jokowi. Semakin besar hurufnya, semakin banyak dibincangkan. Jadi kalau kita lihat yang berwarna hijau semua dukung Prabowo, itu jelas bahwa itu tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang senang memberi apresiasi positif pada kekuatan hubungan mesra ini. Di antaranya yang paling kita sangat jelas sekali informasi kita dapat adalah adanya kata-kata relawan. Jadi kalau kata relawan yang berwarna merah, termasuk kata yang besar, yang sering muncul dalam perbincangan dari 1000 Twitter itu, artinya memang relawan, baik relawan Jokowi dan relawan Prabowo ini merupakan dua gerbong yang saya rasa yang harus bersatu, untuk memudahkan bertukarnya orang yang berpikiran biasa-biasa saja menjadi berpikiran positif terhadap hubungan mesra antara Jokowi dan Prabowo ini. Jadi sekali lagi, perbincangan 1000 Twitter tadi jelas menggambarkan bahwa kata dari word cloud yang kita lihat tadi, bahwa jelas di sini semua dukung Prabowo sudah pasti. Kita lihat memberikan gambaran yang sangat nyata bahwa sebagian besar pengguna Twitter tadi menyatakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu sangat positif. Lalu kita lihat yang bisa meningkatkan jumlah berwarna biru tadi yang positif dengan mengambil yang warna hijau yang biasa-biasa saja tadi adalah dengan salah satunya memaksimalkan para relawan baik relawan Jokowi maupun relawan Prabowo. Kalau relawan Jokowi kita sudah lihat saktinya relawan Jokowi ketika Pilpres tahun 2019 yang lalu, bagaimana relawan Jokowi ini, Projo kah namanya, apakah namanya, berhasil mengantarkan Jokowi kepada suatu kemenangan untuk menjadi presiden. Jadi inilah
sentimen analisis yang menjadikan Twitter ini menjadi basis data yang mereka gunakan. Jadi saya rasa statistik ini ilmu yang berkembang terus. Jadi jangan dipikirkan data itu hanya berupa angka, kalimat dalam Twitter pun bisa menjadi data. Oke, saya rasa perbincangan kali ini cukup menarik. Kita putuskan bahwa kita simpulkan hubungan Jokowi dan Prabowo ini meskipun selisih sedikit antara positif negatif, tetapi dengan berbagai strategi yang telah kita sampaikan tadi, melihat kata-kata yang banyak keluar, diantaranya adalah relawan, harus bersatu relawan Prabowo dan relawan Jokowi dalam mengambil suara yang biasa-biasa saja tadi. Oke, saya rasa Rado Yendra dan Rado Institut undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.